Hai, kalian pernah nggak waktu ingin nulis sesuatu, tiba-tiba bingung mau nulis apa? Akhirnya scroll TikTok, nonton YouTube berjam-jam, dan akhirnya tulisan kalian tuh nggak selesai. Nah, ini itu karena kita tuh bingung mau mulainya dari mana. Topiknya apa ya? Temanya apa? Kerangkanya gimana? Cara nulisnya seperti apa? Nah, makanya itu kita harus kenalan dengan 3 kunci ini, yaitu adalah tema, topik, dan juga kerangka karangan. Simak videoku ya. Nah, yang bakal kita bahas pertama adalah topik. Topik itu adalah fondasi. Jadi misalnya kan kita tuh mempunyai sebuah rumah nih. Nah, rumah itu nggak bakalan kokoh kalau misalnya dia nggak punya fondasi. Kayak gitu juga dengan tulisan yang bakal kita buat. Nah, misalnya nih, kita mau buat tulisan yang tentang bunga nih misalnya. Sedangkan bunga itu kan ada banyak ya jenisnya. Ada bunga matahari, bunga mawar, bunga bougainville, bunga tulip, dan lain-lain sebagainya, serta makna-maknanya itu juga sangat banyak. Nah, biar kita tulisannya nggak kemana-mana, itu kita membutuhkan topik. Misalnya nih, untuk tentang bunga tadi mungkin kita ngambilnya topiknya adalah bunga tulip. Berarti kita udah punya dasar nih di tulisan kita, yaitu kita akan membahas tentang bunga tulip. Nah, jadi topik itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk tulisan kita. Yang kedua adalah tema. Nah, tema itu adalah ide utama yang memberikan arahan biar tulisan kita itu lebih jelas. Nah, kalau misalnya tadi topiknya itu adalah bunga tulip, mungkin kita bisa ngambil temanya itu adalah seperti tulip itu sebagai simbol cinta dalam budaya Eropa. Nah, jadi tulisan kita tuh nggak melebar kemana-mana, cuman fokus di tema, yaitu tadi tulip sebagai simbol cinta dalam budaya Eropa. Yang ketiga adalah kerangka karangan. Nah, jadi kerangka karangan itu adalah rencana dalam kita membuat tulisan biar tulisan kita itu rapi dan terorganisir. Nah, kerangka karangan itu dia biasanya ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, tadi kan topik kita tentang bunga tulip. Kemudian tema kita tentang tulip sebagai simbol cinta di budaya Eropa. Nah, kemudian untuk kerangka karangannya mungkin di bagian pendahuluan bisa kita tulis seperti sejarah bunga tulip di Eropa, terus latar belakang kenapa sih tulip itu sebagai simbol cinta di budaya Eropa. Nah, kemudian di bagian isinya kita bisa tulis filosofi warna tulip dalam budaya Eropa, kemudian pengaruh tulip dalam seni, sastra, dan tradisi di Eropa. Kemudian bisa juga seperti festival tulip sebagai simbol cinta dan keindahan. Nah, untuk bagian penutupnya itu kita tulis kesimpulan tentang makna tulip sebagai simbol cinta, dan juga pentingnya nih kita melestarikan tradisi budaya terkait bunga tulip. Nah, sekarang kita udah tahu nih topik itu apa, tema itu apa, dan kerangka karangan itu apa. Nah, sekarang coba kita bayangin nih bunga tulip. Nah, topik itu kita misalkan sebagai akarnya, kemudian tema itu kita misalkan sebagai batangnya, dan kerangka karangan kita misalkan sebagai kelopak bunganya. Nah, tanpa salah satu dari ketiga ini, tulip itu nggak bakal bisa tumbuh dengan sempurna. Seperti gitu juga dengan tulisan kita. Tanpa adanya topik, cuman tema dengan kerangka karangan saja, itu tulisan kita nggak bakal sempurna. Nah, jadi hubungan dari ketiganya ini adalah topik itu dia tuh memberikan dasar atau fondasi, kemudian tema itu untuk memperjelas arah tulisan kita. Nah, kemudian kerangka karangan itu membuat tulisan itu lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita udah tahu nih topik itu apa, tema itu apa, dan kerangka karangan itu apa. Nah, sekarang coba kita bayangin nih bunga tulip. Nah, topik itu misalnya
kita misalkan sebagai akarnya, kemudian tema itu kita misalkan sebagai batangnya, dan kerangka karangan kita misalkan sebagai kelopak bunganya. Nah, tanpa salah satu dari ketiga ini, tulip itu nggak bakal bisa tumbuh dengan sempurna. Seperti gitu juga dengan tulisan kita. Tanpa adanya topik, cuman tema dengan kerangka karangan saja, itu tulisan kita nggak bakal sempurna. Nah, jadi hubungan dari ketiganya ini adalah topik itu dia tuh memberikan dasar atau fondasi, kemudian tema itu untuk memperjelas arah tulisan kita. Nah, kemudian kerangka karangan itu membuat tulisan itu lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, jadi untuk menyusun sebuah tulisan itu sangat gampang kan, asal kita tahu nih cara nyusunnya seperti apa. Mungkin sampai sini saja video terkait topik, tema, dan juga kerangka karangan. Sampai ketemu aku di video selanjutnya.